warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bareng Nika yuk. Jangan lupa sebelum lanjut ke videonya, like, komen, dan subscribe. Nama saya Nika Wahyu Pandawi Putri. Di sini saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah keterampilan dasar mengajar. Dan di video kali ini adalah berisi tentang praktek-praktek saya mengajar dengan menggunakan daring atau online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih menggunakan daring ya. Tapi kita wajib bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk berkumpul belajar bersama, walaupun melalui daring. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita membuka pelajaran ini dengan Al-Fatihah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu akan mengingatkan apa saja sih peraturan kita saat belajar menggunakan daring. Ya, ada yang ingat? Oke. Yang pertama, kita harus sebisa mungkin on time, tepat waktu saat ingin memulai daring. Kurang lebih lah 5 menit sebelum daring kita harus siap mempersiapkan diri sebaik mungkin ya. Dan yang kedua adalah kita memakai pakaian yang rapi, yang sopan, yang pastinya menutup aurat ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah yang paling penting, yaitu adalah fokus dan fokus. Nah, ketika kita belajar daring, usahakan menepikan apapun yang mengganggu, yang seperti aktivitas-aktivitas yang tidak bersangkutan dengan belajar kita pada hari ini ya. Dapat dipahami ya anak-anak? Insya Allah ya. Alhamdulillah. Oke, ada yang masih ingat gak sih materi yang lalu? Apa yang Ibu Guru sampaikan dan apa yang kita pelajari? Siapa yang mau memberikan kesimpulan tentang pelajaran kita pada pekan yang lalu? Ayo, silahkan. Ya, silahkan Ima. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ima. Jadi kita sudah ingat ya, kita sudah mereview pelajaran yang lalu bahwa kita harus meyakini atau mengimani hari akhir, kemudian kita harus menghindari atau mengakhiri kebiasaan-kebiasaan buruk. Baik, itulah materi pekan yang lalu. Sekarang kita akan mempelajari bab yang kedua, yaitu menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Ada yang tahu nggak sih apa sih optimis itu? Ikhtiar itu apa sih? Dan tawakal itu seperti apa? Ya, ada yang tahu? Oke, Ibu Guru jelaskan ya. Nah, jadi optimis merupakan sifat orang yang memiliki harapan positif dan juga pikiran yang positif. Yaitu ketika menghadapi sebuah persoalan tetap yakin bahwa dia bisa. Dia positive thinking ya, berpikir positif. Nah, apa sih kebalikan dari optimis? Nah, kebalikan dari optimis adalah pesimis. Pesimis itu adalah orang yang selalu memiliki pikiran-pikiran yang negatif, seperti ketika dia belum memulai
sesuatu dia sudah takut gagal, dia sudah takut tidak bisa dan lain-lain. Itulah sifat pesimis. Nah, sebagai orang muslim kita harus memiliki sifat yang optimis. Optimis itu menjadikan kita lebih tenang, lebih dekat dengan Allah. Dan kalau sifat pesimis, maka kita akan menjadi orang yang mudah berputus asa. Gitu ya. Jadi Allah itu kan melarang hambanya untuk berputus asa. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kita tuh harus optimis. Sebagai orang muslim kita wajib banget untuk optimis, ya. Nah, pasti di antara kalian ada yang bertanya-tanya nih, gimana sih Bu Guru orang yang memiliki sifat optimis dan gimana sih Bu Guru orang yang memiliki sifat pesimis gitu. Baik, di sini Ibu Guru akan memberikan contoh. Nah, di sini ada dua orang anak, yang satu bernama Rita, yang satu bernama Rina. Kedua anak itu mendapatkan tugas dari sekolahnya. Nah, ketika si Rita ingin mengerjakan tugas, dia mengerjakan tugas dengan semangat, dengan pikiran yang positif, dengan harapan yang positif. Dia mengatakan pada dirinya bahwa dia bisa melakukan dan dia bisa mengerjakan tugas yang diberikan dari sekolahnya itu. Nah, sedangkan si Rina itu ketika ingin mengerjakan tugas dari sekolahnya, dia sebelum mengerjakan tugas aja sudah merasakan bahwa sepertinya saya nggak bisa nih gitu. Jadi sebelum melakukan, si Rina ini sudah pesimis, sudah berpikiran yang buruk tentang dirinya sendiri. Dia tidak yakin dengan dirinya sendiri bahwa dia mampu. Nah, akhirnya dia seolah-olah menyerah sebelum bertarung gitu ya. Jadi itulah perbedaan dari sifat optimis dan pesimis. Si Rita melakukan dengan semangat, dia dengan motivasi yang luar biasa karena dia merasa bahwa dirinya bisa, merasa bahwa dirinya mampu. Sedangkan si Rina, dia itu mengerjakan sesuatu seolah-olah tidak memiliki motivasi karena dia selalu merasakan takut gagal, takut salah dan lain-lain. Itulah contoh dari sifat optimis dan sifat pesimis. Alhamdulillah kita sudah memahami pengertian dan contoh dari optimis dan pesimis. Sekarang kita akan mencoba memahami apa sih pengertian dan contoh dari ikhtiar. Ada yang sudah tahu? Ya, silakan ya. Ya, Masya Allah ya. Jadi benar ya anak-anak, jadi ikhtiar itu adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita kita, untuk mencapai harapan kita. Jadi ikhtiar itu adalah usaha yang sungguh-sungguh. Seperti itu. Ada yang tahu nggak sih contohnya seperti apa? Ya, silakan itu. Insya Allah ya. Insya Allah sudah paham ya, karena sudah sering didengar ya kata ikhtiar ini. Nah, contoh dari ikhtiar itu seperti apa sih Bu Guru? Nah, jadi Bu Guru akan menjelaskan lagi ya contoh dari ikhtiar itu seperti apa. Nah, nih tadi kembali lagi ke Rita. Rita tadi ketika sudah diberikan tugas oleh sekolahnya, dia mengerjakan dengan semangat ya, artinya dia optimis. Nah, selain optimis, dia juga bersungguh-sungguh untuk mampu menyelesaikan tugasnya itu. Nah, dia belajar, dia ingin memahami apa sih maksud dari tugas ini, bagaimana sih cara menyelesaikannya. Itulah yang disebut ikhtiar. Gitu ya, jadi bersungguh-sungguh untuk mengerjakannya. Selanjutnya, setelah optimis, ikhtiar, kita akan memahami apa sih pengertian dan contoh dari tawakal. Nah, tawakal itu adalah menyerahkan hasil usaha kita kepada Allah. Jadi kalau misalkan kita sudah berpikiran optimis, yakin kepada Allah bahwa kita mampu, bahwa Allah memampukan kita, maka kita berusaha dengan sungguh-sungguh, kita
kita sudah mengeluarkan tenaga kita untuk berjuang, berusaha dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya usaha, maka yang selanjutnya adalah menyerahkan hasil usaha kita itu kepada Allah. Itulah yang dinamakan tawakal. Jadi tawakal itu bukan berserah diri ya, dari sebelum berusaha tapi sudah berserah diri, bukan. Kalau berserah diri sebelum berusaha itu bukan tawakal namanya. Nah, yang dinamakan tawakal itu kita sudah melalui proses berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, hasil akhirnya seperti apa, itulah yang kita serahkan kepada Allah. Itu yang dinamakan tawakal. Jadi kesimpulannya adalah kita itu sebagai seorang muslim harus memiliki sifat yang optimis, semangat berjuang, dan juga berikhtiar, bersungguh-sungguh dalam berjuang, dan juga bertawakal kepada Allah, menyerahkan apapun hasilnya, apapun hasil dari perjuangan itu kepada Allah. Nah, alhamdulillah ya, pada materi kali ini sudah selesai. Apakah ada yang belum dipahami atau ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Jika tidak ada pertanyaan, maka Ibu Guru akan memberikan tugas. Insya Allah tugasnya ini sangat ringan ya. Jadi tolong kalian menceritakan pengalaman kalian ya, salah satu aja pengalaman, entah itu dengan sifat yang optimis, dengan berikhtiar ataupun bertawakal kepada Allah. Insya Allah mudah ya tugasnya ya. Alhamdulillah. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar 3 kali, dan juga doa kafaratul majelis. Dipersilahkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.